Halo semuanya, selamat siang. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan sebuah widget yang bernama Page View. Page View ini biasa digunakan ketika kalian ingin menampilkan beberapa page di dalam satu buah screen dan mengganti page yang terlihat dengan cara menggesernya ke kiri atau ke kanan. Kita langsung coba aja ya. Di sini saya memiliki satu buah page kosong, saya akan tambahkan widget Page View sebagai bodinya. Di dalam Page View, kita diminta untuk memberikan beberapa widget yang akan ditampilkan oleh Page View. Kita tambahkan di sini, Center, kita berikan lagi, jadi ada 3 ya. Kita save. Nah, kalau kita lihat di sini, ini bisa digeser nih. Ya, terus seperti ini. Jadi page 1, page 2, page 3, 2, 1 lagi. Jadi di sini kita sudah dapat menambahkan beberapa widget yang dapat dinavigasi dengan cara menggesernya ke kiri dan ke kanan. Nah, jika kita ingin melakukan sesuatu setiap kali ada perubahan page yang ditampilkan dalam page view, seperti ini ya, setiap ada perubahan page, kita ingin melakukan sesuatu, maka kita dapat letakkan di dalam on page change. Kita ke page view, di sininya on page change. Dia akan meminta satu buah fungsi dengan parameter satu buah integer. Parameter ini akan diisi dengan indeks dari page yang dituju. Jadi kalau kita pindah ke page 2, dia akan memberikan indeksnya 1 ya, karena mulai dari 0 ya. Value-nya itu 1. Kalau page pertama itu ya 0 ya indeksnya. Kita coba aja ya. Di sini kita cuma melakukan log aja. Jangan lupa lognya yang developer bukan yang mat ya. Kita tampilkan move to page value. Save. Kita restart ya. Misalnya nih, kita di page 1 berarti di indeks 0 ya. Kita geser, tuh. Move to page 1. Mungkin biar nggak bingung, ini kita ganti ya. Page index. Pindah ke page index 2. Ya, ini page index 1, ini page index yang ke 0. Nah, jika widget di dalam page view ini memiliki pola tertentu, kalian dapat menggunakan page view builder untuk mempersingkat codingan kalian. Contohnya seperti ini. Ini kan kita sama aja ya, kita memiliki pola tertentu nih. Yaitu kita memiliki teks di dalam center yang menampilkan tulisan page ke indeks plus 1. Nah, kalau kita memiliki pola seperti itu ya, jadinya hampir serupa semua, ini kita bisa pakai page view builder. Ini kita hapus. Kita pakainya page view builder. Untuk page view builder, kita perlu memberikan item count, yaitu jumlah dari widget di dalamnya. Misalnya kita tadi buatnya 3 ya, page 1, 2, sama 3. Nah, ini item builder itu untuk membuat widget di dalam page view-nya. Untuk buat children-nya ya. Di sini kita akan membuat center. Lalu di dalamnya ada child, text, page, index plus 1 ya. Kita save. Nah, jadi ya. Ada page 1, page 2, dan page 3. Ketika kita membuat aplikasi yang menggunakan page view, biasanya kita juga memiliki navigation bar di bagian bawah atau atas page untuk mengganti-ganti page yang akan kita lihat. Oleh karena itu, kita akan coba tambahkan beberapa tombol di bagian bawah page untuk melakukan navigasi pada page view.
Di sini kita bungkus dulu page view builder-nya menggunakan stack. Lalu di depannya kita akan tambahkan align, bottom center, karena kita pengennya ada di bawah ya. Child-nya itu container, height-nya itu 100, width-nya double titik infinity, color-nya colors titik shade-nya 100, lalu child-nya itu center, child-nya lagi row, main axis alignment-nya itu space evenly, children-nya kita buat elevated button. Ada previous, lalu ada home, sama next. Home ini untuk kembali ke page 1 ya. Kalau previous itu untuk mundur, next itu untuk maju. Kita save. Hasilnya seperti ini. Untuk mengatur page view, kita memerlukan apa yang disebut page controller. Jadi kita buat dulu page controller. Di dalam page controller ini, kita dapat memasang indeks dari page awal yang ingin kita lihat dengan cara mengubah initial page-nya. Kita coba dulu ubah jadi page 1. Ini tuh maksudnya indeksnya ya. Jadi nanti kalau di sini tuh jadi page 2. Kita pasang di page builder-nya ini. Controller, page controller. Save, kita restart. Nah, mulai-mulai ada di page 2 ya. Itu karena kita pasang di sini initial page-nya itu adalah indeks ke-1. Selain initial page, di sini ada viewport fraction yang dapat kita gunakan untuk membuat tampilan seperti widget slider seperti ini. Jika kalian tertarik untuk mempelajarinya, saya berikan link videonya di deskripsi ya. Oke, sekarang kita kembali lagi. Kita ubah di sini initial page-nya jadi 0 aja. Lalu kita ke button previous. Kita tambahkan codingan di sini. Pertama-tama saya akan cek dulu apakah page controller titik page-nya ini tuh untuk melihat saat ini sedang ada di page mana. Tapi kalau kalian perhatikan di sini tipenya double ya, bukan integer. Padahal kalau indeks page itu kan integer ya, indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan seterusnya. Nah ini kenapa double? Double itu berarti lagi transisi nih. Ya, jadi kalau misalnya dari indeks 1 nih, mau ke indeks 0. Nah pas di tengah-tengahnya ini, pas lagi geser kan ada transisi ya. Itu page-nya bisa misalnya 0,5 kalau misalnya lagi di tengah-tengah, atau 0,1 atau 0,2. Ya, jadi ini kan, nah kalau seperti ini tuh indeksnya, maksud saya page-nya ini nggak integer, tapi double ya. Ini page 2 itu indeks 1, page 1 itu indeks 0. Berarti kalau lagi gini tuh page-nya bukan 0, bukan 1 ya, tapi di antaranya. Mungkin bisa setengah, bisa 0,75 ya, seperti itu. Jadi, untuk memastikan bahwa ini tuh masih bisa mundur, maka si page controller titik page-nya itu harus lebih besar sama dengan 1. Ya, jadi minimal ada di sini baru bisa mundur. Ya, di sini juga bisa mundur. Tapi kalau udah di sini nih lagi transisi dari indeks 1 ke indeks 0 atau sudah di 0 ya itu udah nggak bisa mundur lagi ya. Jadi ini harus lebih besar sama dengan 1. Tapi karena di sini nullable double, makanya kita berikan nilai default ya. Kalau memenuhi syarat, kita mundur ya. Kita pakai page controller titik previous page. Di sini diminta durasinya, transisinya itu mau berapa lama. Misalnya kita kasih
setengah detik aja, 500 milisecond. Lalu kita diminta untuk memberikan curve-nya. Curve itu adalah kecepatan animasinya. Misalnya, curves titik is in. Di sini kalau kalian baca, ini transisinya itu pertama-tama pelan-pelan. Ya, dia jalannya pelan-pelan, lalu dia cepat. Ya, jadi kalau misalnya dari sini nih, page 2, pindah ke page 1, pertamanya dia pelan, terus makin cepat. Ya, seperti itu. Kalau cuma setengah detik emang nggak terlalu kerasa sih. Jadi kalau kalian pengen cobain ya detiknya dilamain. Cuma kalau lama kan jadi rada aneh juga ya. Jadi kita pakainya setengah detik aja. Ini kita pasangnya yang is in. Save. Kita coba ya. Ini nggak bisa ya previousnya. Kita sini dulu. Previous bisa. Previous bisa. Untuk next, ini sama aja. Tapi syaratnya harus lebih kecil atau sama dengan 1. Ini next page. Save. Kita next bisa, next lagi bisa, next lagi nggak bisa. Ya. Sekarang kita isi yang home. Home ini kita langsung pindah ya. Untuk pindah langsung ke page tertentu, kita dapat gunakan jump to page atau animate to page. Kita coba dulu animate to page. Animate to page, kita pindah ke page 0. Duration-nya juga sama. 500 milisecond misalnya. Save. Kita home. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba ganti dengan jump to page, supaya kerasa bedanya. Save. Kita ke sini dulu, page 3 ya. Sekarang kita pencet home. Terlihat ya bedanya. Kalau jump to page, page yang terlihat ini langsung ganti tanpa ada animasi transisi seperti pada animate to page. Jadi bedanya seperti itu. Oke, sekian pembahasan mengenai page view. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.